dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, jika imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, hingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi ini diberi judul ya, kekudusan dan kasih persaudaraan. Di sini diajarkan hendaklah kita hidup sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita pasti sebagai orang manusia ya pernah melakukan kebodohan, hal-hal yang tidak kudus, itu semua dialami ya, walaupun jenis dosanya beda-beda. Tetapi kita tahu bahwa kita tuh telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, semuanya sudah lunas. Jadi katakan di sini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Di sini kita pernah belajar ya di surat Paulus mengajarkan mengenai kekudusan. Saat seseorang yang dimana seorang yang belum menikah dianjurkan kalau tidak bisa mengekang hawa nafsunya, menikahlah. Bahkan seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya dianjurkan untuk menikah kalau masih muda ya, daripada pergi ya ke rumah-rumah tetangga dan berbicara yang macam-macam. Kita pernah baca itu. Jadi kekudusan di sini, saat kita berkeluarga, jagalah kekudusan itu. Amin ya. Saat kita masih sendiri, jagalah kekudusan itu. Dan diajarkan juga di surat Paulus ya, yang tadi kita bahas. Saat sendiri kalau tidak mampu untuk mengekang hawa nafsu, lebih baik menikah. Itu diajarkan di surat Paulus. Jadi kekudusan seperti itu. Saat kita menikah, jagalah kekudusan pernikahan. Saat kita masih sendiri, jagalah kekudusan itu. Itu hal yang mutlak dilakukan oleh orang yang takut akan Tuhan. Tetapi kita tahu, dikatakan di sini manusia itu semuanya itu bodoh kalau belum dituntun oleh Roh Kudus. Dan semua orang melakukan dosa itu, walaupun dosanya macam-macam. Makanya di sini kita diajarkan untuk saling menyelamatkan ya, bukan saling menghakimi. Karena kita tahu setiap orang itu pada dasarnya melakukan dosa. Tetapi ada yang mengakui, ada yang tidak. Dan banyak orang yang menghakimi orang lain untuk menutupi dosanya. Tapi kita tahu pada dasarnya manusia itu berdosa. Tapi di sini kita diajarkan untuk saling menyelamatkan, saling mengingatkan untuk apa? Menjaga kekudusan. Karena kita telah ditebus. Ditebus itu bukan dengan emas atau perak, bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah Kristus sendiri dikatakan.